Navigasi bab 1481-1490. Kalian setidaknya sudah menjadi tim arkeologi resmi secara nama. Kalian tidak takut dilaporkan, kan? Ye Feng melihat ekspresi mereka yang tak kenal takut dan tahu apa yang mereka pikirkan. Senang kau tahu. Kami sekarang tim arkeologi resmi. Kalau kau berani menggunakan cara ilegal untuk memaksa kami, apa kau yakin kami tidak akan lapor polisi? Yi Antong yang pertama kali mengadu, dialah yang mengancam Ye Feng. Panggil polisi. Hahaha, apa ini pencuri yang menangisi pencuri? Kalau petugas dari kantor kepegawaian datang dan tahu kalian merampok beberapa makam, apa mereka akan memberi kalian masing-masing sepasang gelang perak? Ye Feng duduk kembali di sofa dan menyilangkan kaki. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kami tim arkeologi sungguhan. Bagaimana mungkin kami merampok makam? Kau memfitnah kami. Hati-hati atau kami akan menuntutmu atas tuduhan fitnah. Pria berwajah bekas luka itu telah mempelajari banyak trik, dan ketika mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tidak memerah atau jantungnya berdebar kencang. Ye Feng sudah tahu mereka akan menyangkalnya, jadi dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Sepertinya kalian tidak menyerah sampai akhir, maukah kalian kutunjukkan buktinya? Kalau begitu tunjukkan saja. Kami ingin melihat bukti apa yang kau punya. Kami melakukan segala sesuatunya dengan hati nurani yang bersih. Jangan coba-coba menjebak kami. Yi Antong terus memprovokasinya. Dia merasa Ye Feng menggertak, mereka selalu berhati-hati, dan pihak lain tidak akan bisa memberikan bukti apapun. Ye Feng melihat bahwa dia masih keras kepala, dia hanya bisa mengulurkan tangannya ke Fuma Jianwu. Fuma Jianwu segera membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk kertas tebal. Ia menyerahkannya kepada tuannya dengan kedua tangan. Setelah Ye Feng mengambilnya, ia mengambil beberapa benda di atasnya. Ini barang antik yang kau jual 3 tahun lalu, semuanya artefak perunggu dari dinasti Han Timur, masing-masing merupakan mahakarya. Sambil berbicara, dia meletakkan kertas-kertas itu di meja kopi. Setiap lembar kertas berisi gambar dan informasi dasar mengenai barang-barang tersebut, termasuk harga jualnya. Ketika Yi Antong dan 3 orang lainnya melihat potongan kertas ini, ekspresi mereka berubah drastis. Beberapa barang ini memang dijual melalui beberapa saluran. Namun, masalah ini sangat rahasia. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan mereka semua adalah pembeli yang dapat diandalkan di industri ini. Bagaimana Ye Feng tahu? Mereka berempat saling berpandangan, wajah mereka serius. Ye Feng lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Ini setumpuk barang perunggu yang kalian jual bulan Maret tahun lalu, juga dari dinasti Han Timur. Kalau tidak salah, kalian merampok makam dinasti Han Timur lalu menjualnya secara berkelompok, kan? Kau bicara omong kosong. Kami tidak menjual ini sama sekali. Pria berwajah penuh bekas luka itu buru-buru menyangkalnya, tetapi suaranya terdengar gugup dan bersalah. Ye Feng tersenyum dan mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi. Ini barang antik dari dinasti Jin Barat yang kalian jual Agustus lalu, ada seladon, terakota, dan perunggu. Apa kalian merampok makam Jin Barat? Kalian punya keahlian. Semakin banyak dia berbicara, semakin jelek ekspresi Yi Antong dan yang lainnya. Pihak lain telah datang dengan persiapan dan telah menyelidikinya secara menyeluruh. Hal ini membuat mereka makin takut dan gelisah. Catatan transaksi ini sangat rahasia. Bagaimana orang ini tahu? Ye Feng tentu saja tidak akan memberitahu mereka bahwa dia memperoleh semua informasi ini melalui Chen Qiusan. Inilah rahasia utama Sotheby's, dan rahasia tersebut tidak dapat diberitahukan kepada orang luar. Hanya karena Chen Qiusan memiliki hubungan dekat dengannya, maka dia mengambil risiko mengungkapkan informasi ini kepadanya. Dari sini, orang bisa melihat kepercayaan Chen Qiusan padanya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Chen Qiusan mungkin akan kehilangan pekerjaannya dan bahkan menjadi aib bagi seluruh industri barang antik. Hal ini karena membocorkan informasi pelanggan merupakan perilaku yang sangat buruk dalam industri barang antik. Chen Qiusan telah menempatkan seluruh masa depannya di tangannya. Hal ini membuat Ye Feng sangat tersentuh. Kemudian, dia meletakkan informasi transaksi yang tersisa di depan Yi Antong dan 3 orang lainnya. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak bersalah? Ekspresi Yi Antong dan ketiga orang lainnya sangat jelek. Ye Feng telah mengungkap semua rahasia mereka, hanya catatan ini saja sudah cukup untuk membuat mereka menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. 3 lainnya menatap Yi Antong. Dialah bos geng ini, dan semuanya bergantung padanya. Yi Antong menggertakkan giginya. Ketika ia mendongak menatap Ye Feng, wajahnya dipenuhi senyum. Tuan Ye, saya tidak tahu tentang metode Anda sebelumnya. Maaf telah menyinggung Anda, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Melihat ekspresinya berubah begitu cepat, Ye Feng merasa geli. Apa maksud Profesor Yi?
Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersih? Yi Antong tersenyum panik. Aku tidak menyangka Tuan Ye sudah menyelidiki latar belakang kita. Aku benar-benar bertingkah seperti ahli di depan seorang jenius. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Ye Feng mencibir, mengambil kotak makan siang, dan mulai makan lagi. Karena kamu sudah mengakuinya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan, pergilah ke kantor kepegawaian dan serahkan dirimu. Ekspresi Yi Antong terus berubah saat dia memaksakan senyum lagi. Tuan Ye, kita bisa berdiskusi. Karena Anda ingin memasuki makam ini, kami berempat bisa menjadi antek Anda dan membantu Anda mencari jalan. Mendengar kata-kata Yi Antong, ketiga orang lainnya juga mengangguk. Kami bersedia melayani Tuan Ye. Mohon bermurah hati. Kami jamin tidak akan mengambil sepeser pun dari pembukaan makam kali ini. Semua harta yang diperoleh akan menjadi milik Tuan Ye. Pasti ada beberapa jebakan rahasia di makam ini. Kami bersedia mencari jalan untukmu. Ye Feng mendengar sikap mereka dan tersenyum meremehkan. Tidak perlu, aku punya cara untuk masuk. Yi Antong menggertakkan giginya dan memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Bagaimana kalau begini, Tuan Ye? Kami bersedia memberikan seluruh tabungan kami selama bertahun-tahun, sekitar 3 hingga 400 juta yuan. Saya harap Anda bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Kakak laki-laki. 3 orang lainnya langsung menatap Yi Antong dengan enggan. Ini semua tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah mereka menghambur-hamburkan semuanya, hati mereka sakit. Namun Yi Antong tidak melihat mereka, dia menatap Ye Feng. Sekarang, hidup mereka semua berada di tangan pihak lain. Kau ingin menyuapku hanya dengan beberapa ratus juta. Ye Feng melihat tindakan Yi Antong dan kecewa. Awalnya dia mengira orang yang tahu cara merampok makam dengan kedok arkeologi ini sangat pintar. Dia tidak menyangka dia akan bersikap begitu rendah hati. Kamu bahkan tidak peduli dengan beberapa ratus juta. Siapa sebenarnya kamu? Yi Antong langsung bingung. Dia mengira pihak lain akan sangat gembira ketika mendengar jumlahnya beberapa ratus juta yuan dan akan membiarkan mereka pergi. Siapa yang mengira Ye Feng tidak peduli dengan hal ini? Orang macam apa yang tidak tergoda dengan uang beberapa ratus juta yuan? Pada saat ini, Fuma Jianwu, yang duduk di samping tanpa berkata sepatah kata pun, tiba-tiba angkat bicara. Tuanku punya aset puluhan miliar atas namanya. Kenapa dia peduli hanya dengan beberapa ratus juta? Bab 1482. Kau ingin membeliku hanya dengan beberapa ratus juta. Puluhan miliar. Yi Antong dan 3 orang lainnya secara tidak sadar ingin mengatakan, membual, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda bernilai puluhan miliar? Lelucon macam apa ini? Lagi pula, tuanku punya identitas lain, yaitu... Wajah kecil Fuma Jianwu menunjukkan ekspresi bangga saat dia perlahan mengucapkan kata-kata, pakar khusus tim keamanan. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Yi Antong dan ketiga orang lainnya berubah drastis. Meskipun mereka tidak begitu mengerti apa yang dimaksud dengan ahli khusus, kata-kata tim keamanan sudah cukup membuat mereka takut. Mereka sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis perampokan makam. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang organisasi ini? Berlari. Yi Antong hanya mengucapkan satu kata sebelum dia memimpin dan berlari menuju pintu. 3 orang lainnya tidak berani menunda dan buru-buru mengikutinya. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak lari sekarang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Namun, ketika mereka berempat bergegas menuju pintu, mereka menyadari bahwa pintunya sudah terkunci. Sialan! Scarface mengutuk. Saking bernafsunya, dia mengunci pintu. Sementara mereka berempat sibuk membuka pintu, Fuma Jianwu sudah berjalan mendekat. Butuh bantuanku. Sialan, kalian bertiga, lakukan sesuatu. Melihat hal itu, Yi Antong segera menyuruh ketiga orang lainnya menahan Fuma Jianwu sementara dia terus membuka kunci. Scarface dan 2 orang lainnya menggertakkan gigi dan menerkam ke arah Fuma Jianwu. Fuma Jianwu tidak takut pada ketiga penjahat agresif ini. Malahan, ia sedikit bersemangat. Sebelum mereka bertiga bisa mendekat, dia sudah menggunakan teknik gerakan hantu ninja dan langsung mendekati mereka bertiga. Ah! Karena teknik pergerakannya yang aneh, membuat ketiga lelaki kekar itu ketakutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Fuma Jianwu telah menyerang secepat kilat. Dengengengeng. Kecepatannya sangat cepat. Ketiganya tidak melihat dengan jelas bagaimana dia menyerang. Mereka hanya merasakan nyeri tajam di dada dan terlempar sedetik kemudian. Para perampok makam ini kejam, tetapi mereka tidak punya banyak kekuatan. Di hadapan Fuma Jianwu yang masih dalam tahap awal kekuatan internal, mereka sama sekali tidak mampu menahan satu pukulan pun. Meski begitu, mereka masih memberi Yi Antong cukup waktu untuk membuka pintu.
Yi Antong ini sangat tidak setia. Ia tidak peduli dengan nyawa ketiga temannya. Ia membuka pintu dan hendak berlari keluar. Fuma Jianwu hendak mengejarnya ketika lelaki berwajah penuh bekas luka itu tiba-tiba bangkit dan menerkamnya dengan tatapan tajam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memberi waktu bagi Yi Antong agar bisa melarikan diri. Inilah yang disebut kesetiaan. Fuma Jianwu tidak menahan diri dan menendang wajahnya. Scarface memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah lagi. Namun, Yi Antong sudah keluar dari ruangan dan hendak melarikan diri. Pada saat yang krusial ini, Ye Feng mulai bergerak. Setelah menghabiskan suapan terakhir makanan pesanannya, dia tiba-tiba melempar sumpit di tangannya. Kedua sumpit itu melesat bagaikan anak panah. Engah. Detik berikutnya, dua sumpit telah menusuk kaki Yi Antong. Yi Antong yang melihat secercah harapan, terjatuh ke tanah dan berteriak. Ye Feng tidak melihat mereka lagi, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan menghubungi nomor kantor. Hei, aku menemukan sekelompok perampok makam. Lokasinya di kamar 706 Hotel Yutian. Para petugas bergegas menghampiri dengan sangat cepat. Sekitar 10 menit kemudian, 7 atau 8 petugas berseragam tiba. Pejabat parubaya yang memimpin rombongan itu mengerutkan kening ketika melihat keempat pria kekar itu merintih kesakitan di tanah. Salah satu dari mereka tertancap sumpit di kakinya. Setelah memasuki ruangan, dia melihat Ye Feng dan Fuma Jianwu duduk di sofa sambil bermain dengan ponsel mereka, dan kerutan di dahinya semakin dalam. Keempat orang ini dikalahkan oleh kalian berdua, tanya perwira parubaya itu dengan bingung. Dia tahu betul bahwa perampok makam adalah orang-orang yang kejam, terutama ketika mereka putus asa. Mereka akan melakukan apa saja. Terlebih lagi, keempat orang ini bertubuh besar dan kekar. Bahkan mereka yang sudah terlatih pun mungkin tidak akan bisa menaklukkan mereka dengan mudah. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di ruangan itu selain dua orang muda yang tampak seperti mahasiswa. Itulah sebabnya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia tidak dikalahkan oleh kita berdua. Dia dikalahkan olehku sendiri. Fuma Jianwu mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Apa yang dikatakannya memang benar. Selain dua sumpit terakhir yang digunakan tuannya, 3 orang di depannya memang telah dipukuli olehnya. Hanya kamu. Pejabat parubaya itu mengamatinya lagi. Gadis ini tampak seperti boneka. Bagaimana mungkin gadis sekecil itu bisa mengalahkan 3 atau 4 pria? Lelucon macam apa ini? Tidak peduli siapa yang menjatuhkan mereka, kalian berdua akan ikut dengan kami ke kantor personalia untuk memberikan pernyataan. Pejabat parubaya itu tidak melanjutkan pertanyaan itu. Ia berkata kepada mereka berdua dan bersiap untuk berbalik. Maaf, saya ada urusan. Saya khawatir saya tidak bisa ikut dengan Anda. Ye Feng menyimpan ponselnya dan tersenyum kepada petugas parubaya itu. Sayangnya, itu bukan urusanmu. Wajah pejabat parubaya itu memucat. Ia merasa anak ini agak terlalu arogan. Sepertinya ia harus menghajarnya habis-habisan dan membuatnya melihat situasi dengan jernih. Halo, saya ahli yang direkrut khusus dari tim keamanan. Ye Feng mengeluarkan kartu identitas dari sakunya dan menunjukkannya kepada petugas parubaya itu. Cheng Feier adalah orang yang membawakannya dokumen ini. Selain lambang negara dan kata-kata tim keamanan, sisanya adalah foto dan informasi dasar dirinya. Frasa, ahli khusus, sangat menarik perhatian. Pejabat setengah baya itu melihat dokumen itu, ekspresinya berubah serius saat dia memberi hormat pada Ye Feng. Halo, Kamerat Ye. Ye Feng tidak banyak mengobrol dengannya, ia menyerahkan setumpuk dokumen kepadanya. Total ada 13 orang dalam geng ini. Selain 4 orang ini, 9 orang lainnya telah pergi mencari informasi. Saya serahkan pada Anda untuk melanjutkan penangkapan mereka. Kelompok ini pernah merampok beberapa makam besar sebelumnya, dan jumlah uang yang mereka peroleh mencapai 400 juta. Ini bisa dianggap kasus besar. Ini informasi transaksi mereka. Dia menjelaskan secara singkat apa yang dia ketahui tentang situasi tersebut. Kalian harus menyelidiki sisanya sendiri. Aku masih ada urusan, jadi aku pergi sekarang. Ya. Pejabat setengah baya itu memberi hormat lagi dan memperhatikan mereka berdua pergi. Dan para pejabat muda itu memandang Ye Feng dengan hormat. Mereka semua seumuran. Lihat betapa hebatnya dia. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan tim keamanan, mereka tahu bahwa dia bukan orang biasa yang diperlakukan begitu hormat oleh kapten mereka. Kemungkinan besar itu adalah departemen khusus. Mereka langsung bersemangat. Mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan departemen yang begitu istimewa hari ini. Sungguh membuka mata. Ye Feng tidak tahu apa yang dipikirkan para pejabat itu, tetapi dia dapat membayangkan betapa hebohnya berita ini yang akan ditimbulkan di kalangan perampok makam. Kebenarannya memang seperti yang ia duga. Di bawah tekanan yang disengaja dari Tri Phoenix Society,
masalah ini dengan cepat menyebar di kalangan penjara makam di Jiangzuo dalam waktu kurang dari 1 jam. Bab 1483. Siapakah orang misterius ini? Sudah dengar. Geng Yi Antong ditangkap oleh petugas dari kantor kepegawaian. Ke-13 anggotanya sudah ditangkap. Benarkah? Bukankah mereka semua menutupi kesalahan mereka? Mereka ditangkap bahkan dengan kedok tim arkeologi. Kudengar ada orang misterius yang menyuruhnya mundur dari rencana menjelajahi makam, tapi dia menolak. Dan begitulah akhirnya. Sial, tadi geng pencuri diserang orang misterius dan mundur secara sukarela. Sekarang giliran kelompok perampok makam. Siapa orang misterius ini? Dia bisa mengalahkan siapapun. Ya, dia tidak hanya bisa memimpin Three Phoenix Society, dia bahkan punya kekuatan untuk memobilisasi kantor personalia. Apa dia harus seseram itu? Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan, tapi barisan ini terlalu menakutkan. Tidak, kali ini terlalu berbahaya. Aku harus mundur. Aku juga harus mundur. Ada makam-makam besar di mana-mana. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan orang ini. Orang misterius itu terlalu menakutkan. Tidak perlu menyinggung orang seperti itu. Aku juga akan mundur. Aku tidak ingin mengikuti jejak Yi Antong. Semua gerombolan perampok makam yang bertahan di Jiangzuo mulai mundur semalaman. Tidak peduli apapun, mereka semua adalah pencuri. Sekarang kantor personalia pun ikut ambil bagian, siapa yang berani ikut campur lagi. Memang mereka mencintai uang, tetapi sama sekali tidak perlu mengambil risiko hancur hanya karena sedikit uang. Ketika para perampok makam ini meninggalkan Jiangzuo, mereka juga penasaran dengan sebuah pertanyaan. Siapakah orang misterius ini? Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia tidak hanya dapat memimpin penguasa bawah tanah baru Jiangzuo, Three Phoenix Society, tetapi dia juga dapat memimpin kantor personalia. Dia dengan mudah menakuti Raja Pencuri Jiangzuo dan dengan mudah menghancurkan kelompok perampok kuburan terbesar. Energi semacam ini, metode semacam ini, sungguh sangat menakutkan. Tak lama kemudian, berita ini menyebar dengan cepat. Tak hanya di kalangan perampok makam, berita ini juga menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Jiangzuo. Seluruh dunia bawah mengetahui keberadaan orang misterius ini yang memiliki koneksi dan sangat paham tentang dunia bawah dan dunia biasa. Secara samar-samar, orang misterius ini tampaknya telah menjadi Raja Jiangzuo yang tidak dinobatkan. Orang-orang pintar telah menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada Jiangzuo. Pada saat ini, yang terbaik adalah bersikap rendah hati. Oleh karena itu, para pemimpin berbagai kelompok besar itu menahan bawahan mereka. Selama masa ini, siapapun yang berani menimbulkan masalah akan ditangani terlebih dahulu. Ye Feng mungkin tidak menyangka bahwa dia secara tidak sengaja akan berkontribusi pada keamanan Jiangzuo hanya dengan menyingkirkan rintangan untuk memasuki harta rahasia Raja Siang. Setidaknya dalam waktu dekat, angka kejahatan di Jiangzuo akan menurun drastis. Ye Feng baru mengetahui hal ini melalui panggilan telepon Cheng Feier keesokan paginya. Saya baru saja menerima kabar bahwa geng-geng perampok makam di Jiangzuo semuanya telah mundur. Sekte dan geng lainnya juga sudah agak tenang. Saya tidak menyangka, ternyata kalian bisa melakukan apa yang selalu ingin dilakukan oleh kantor kepegawaian Jiangzuo, tetapi tidak bisa. Petik 2. Suara Cheng Feier dipenuhi dengan keterkejutan dan ejekan. Aku tidak suka apa yang kau katakan. Apa maksudmu dengan tidak menyangka? Apa maksudmu dengan luar biasa? Apa anehnya aku bisa melakukan semua ini? Ye Feng merasa ada nada diskriminasi dalam nada bicaranya, ia sangat tidak puas. Ya. Semua ini mudah saja bagimu, Tuan Ye. Apa itu lebih baik? Cheng Feier terdengar seperti sedang membujuk anak kecil. Memang. Meskipun Ye Feng berkata begitu, dia masih terkejut. Ia tidak menyangka tindakannya yang tidak disengaja justru akan menimbulkan begitu banyak variabel. Ini dapat dianggap sebagai pohon willow yang tidak disengaja tumbuh di tempat teduh. Beberapa geng yang menjadi perhatian khusus tim keamanan kami kali ini juga telah mundur. Misi kami ke Jiangzuo kali ini mungkin akan selesai lebih cepat. Jadi kamu akan pergi. Benar. Apa kau tak sanggup berpisah denganku? Bukan itu masalahnya. Intinya, dengan kalian pergi, aku jadi punya lebih sedikit orang untuk mengurus tugasku. Hei, kami dari tim keamanan. Kamu pikir kami ini pesuruh? Jangan kelewat batas. Saya seorang ahli yang direkrut khusus. Kita semua berasal dari keluarga yang sama. Pergi ke neraka. Siapa keluargamu? Setelah menutup telepon Cheng Feier, Yu Fengsheng juga menelepon untuk memberi selamat padanya. Melalui dua operasi ini, Ye Feng sepenuhnya membersihkan para pencuri dan perampok makam di Jiangzuo dan membungkam semua penduduk lokal di Jiangzuo.
Hanya metode ini saja sudah cukup membuat orang terkesima. Saat ini, semua orang di dunia persilatan sedang menebak-nebak siapa orang misterius ini. Ada yang bilang kau generasi kedua yang super, ada yang bilang kau ahli yang tak tertandingi, dan yang paling berlebihan bilang kau punya 3 kepala dan 6 lengan, berwajah hijau, dan bertaring, haha. Pokoknya, ada berbagai macam tebakan. Sungguh luar biasa. Ketika Yu Fengsheng mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tawa. Melihat orang lain menebak secara acak sementara hanya dia yang tahu jawaban sebenarnya adalah kenikmatan rahasia yang tidak layak dibagikan kepada orang luar. Sulit untuk membayangkan bahwa Presiden Yu, yang sudah menjadi ratu bawah tanah Jiangzuo, benar-benar punya niat untuk melakukan lelucon. Tidak peduli berapa banyak badai berdarah yang telah dialaminya, dia masih memiliki hati seorang gadis muda. Ye Feng sempat bercanda dengannya sebelum tiba-tiba menjadi serius. Meskipun geng-geng ini sudah mundur dari Jiangzuo, kalian tetap harus mengirim orang untuk mengawasi mereka dan melihat apakah ada orang lain yang memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah. Segera laporkan kepada saya jika ada yang mencurigakan. Apa kau khawatir organisasi misterius itu tidak akan menyerah? Tidak mungkin. Chen Shaoxiong sudah ditangkap, dan geng-geng ini sudah mundur. Bagaimana mereka masih bisa berbuat apa-apa? Pada malam penangkapan Chen Shaoxiong, Yu Fengsheng juga hadir dan mengetahui keberadaan organisasi misterius ini. Kemudian, dia juga mencoba mencari tahu dari Ye Feng, tetapi Ye Feng tidak menjelaskannya secara rinci. Semakin sedikit yang ia ketahui tentang organisasi misterius ini, semakin baik. Kalau tidak, itu hanya akan berdampak buruk baginya. Bantu aku mengawasinya dulu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ye Feng punya firasat bahwa organisasi misterius ini tidak akan menyerah begitu saja, mereka bahkan mungkin akan melakukan hal lain. Yu Fengsheng melihat bahwa dia bersikeras, jadi dia hanya bisa setuju. Selama 2 hari berikutnya, Ye Feng memaksakan dirinya untuk bersantai, menemani Zhuang Xiaoqiao dan Fuma Jianwu bersenang-senang di Jiangzuo. Fuma Jianwu sudah di usia yang gemar bermain, sementara Zhuang Xiaoqiao sudah gila dengan orang-orang di sekitarnya. Saat mereka berdua bersama, mereka jadi lebih gila dari sebelumnya. Selama 2 hari terakhir, mereka berdua telah menjadi sahabat karib yang selalu mengobrol tentang apa saja. Mereka makan, tidur, dan pergi ke kamar mandi bersama. Sebaliknya, Ye Feng menjadi orang luar, ini membuatnya merasa sangat kecewa. Sejak Zhuang Xiaoqiao datang, Fuma Jianwu tidak pernah membiarkannya menyentuhnya lagi. Ketika dia melihat Zhuang Xiaoqiao sekarang, rasanya seperti sedang menghadapi saingan cinta. Dia berharap bisa menarik Zhuang Xiaoqiao ke sudut gelap di malam hari dan menghajarnya. Pada hari ketiga, Ye Feng menerima telepon dari Cheng Feier. Mereka mengatakan bahwa misi Jiangzuo telah berakhir lebih awal dan mereka akan kembali ke markas. Chen Shaoxiong juga akan dibawa kembali ke markas untuk diinterogasi. Selain itu, Yu Fengsheng juga mengirimkan berita bahwa dia telah memantau dengan cermat pergerakan dunia seni bela diri selama beberapa hari terakhir. Namun, dunia persilatan telah damai selama beberapa hari terakhir. Bahkan tidak ada sedikit pun riak. Bab 1484. Bukankah kau terlalu curiga? Tidakkah kau terlalu curiga? Kurasa organisasi misterius itu sudah mundur setelah menyadari bahwa mereka tidak punya peluang untuk memancing di perairan yang bermasalah. Yu Fengsheng memberikan kesimpulannya. Kau tidak tahu banyak tentang organisasi ini. Orang-orang ini adalah sekelompok orang gila. Mereka sama sekali tidak mematuhi aturan. Ye Feng tidak setuju dengan penilaian Yu Fengsheng, ia merasa organisasi ini tidak akan menyerah begitu saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan terus mengawasi mereka. Aku akan segera memberitahumu jika ada pergerakan. Jika Yu Fengsheng menghadapi orang lain, dia pasti sudah kehilangan kesabarannya, tetapi dia sangat toleran terhadap Ye Feng yang sudah berada di tahap di mana dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta kakak ini menjadi begitu kuat? Dia mampu duduk di tahta ratu bawah tanah Jiangzuo berkat Tuan Ye. Dia yakin bahwa dia bisa membantunya berdiri dan menariknya turun juga. Bahkan tanpa faktor-faktor ini, tetap diperlukan tenaga ahli yang sangat hebat. Ye Feng tentu saja tahu apa yang sedang direncanakannya, tetapi dia tidak membencinya. Mereka hanya memanfaatkan satu sama lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini sangat adil. Setelah menutup telepon Yu Fengsheng, Zhuang Xiaoqiao dan Fuma Jianwu berjalan bergandengan tangan. Kita mau kemana hari ini? Zhuang Xiaoqiao menatapnya penuh harap. Kamu hanya tahu cara bermain setiap hari. Kamu hampir saja menyesatkan Fuma Jianwu. Ye Feng sangat tidak puas dengan wanita ini. Dulu, Fuma Jianwu adalah gadis yang penyayang. Ia takut anaknya tersedak saat makan atau kepanasan saat minum. Ia selalu perhatian padanya. Sejak wanita ini datang,
Fuma Jianwu semakin tidak peduli padanya. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Omong kosong. Apa kau butuh aku memengaruhi Fuma Jianwu? Dia jauh lebih buruk dariku. Tadi malam, dia bahkan bilang, kamu tidak diizinkan mengatakannya. Fuma Jianwu panik dan buru-buru menutup mulutnya. Kedua gadis cantik itu langsung mulai bertarung. Ye Feng melihat mereka berdua saling menyentuh tubuh masing-masing, dia merasa iri. Jika dia melakukan hal yang sama, dia akan disebut sebagai seorang hooligan. Sebagai perbandingan, Zhuang Xiaoqiao jauh lebih lemah. Setelah bermain sebentar, ia sangat lelah hingga terengah-engah. Jangan main-main. Kamu memang kecil, tapi kamu terlalu kuat, katanya kepada Fuma Jianwu. Wajahnya memucat saat ia duduk di samping Ye Feng, dadanya membusung. Ye Feng punya prinsip untuk tidak memandang hal-hal yang tidak pantas, dia memalingkan muka. Nah, dada Fuma Jianwu lebih besar. Ye Feng, kapan kita akan menemukan harta karun itu? Pikiran Zhuang Xiaoqiao melayang. Ia baru saja berteriak-teriak ingin keluar dan bermain, dan sekarang ia malah bertanya tentang harta karun itu. Ye Feng, nama yang bisa kau pakai. Kau kasar sekali. Panggil aku kakak saja nanti. Ye Feng merasa semakin kesal, jadi dia terus mencoba mengganggunya. Apa? Kamu lebih muda dariku, ya? Kalaupun kamu mau dipanggil begitu, panggil saja adik. Zhuang Xiaoqiao langsung protes. Siapa bilang aku lebih muda? Kau yang lebih muda. Ye Feng melirik dadanya, ia tak menyembunyikan rasa jijiknya. Agak menghina. Memangnya kenapa kalau aku masih muda? Apa itu memengaruhiku sebagai perempuan? Zhuang Xiaoqiao berbicara dengan yakin, sambil mencondongkan tubuh ke depan. Ye Feng terdiam. Namun, dia benar tentang satu hal. Para pencuri dan perampok makam itu telah mundur dari Jiangzuo dan menyingkirkan semua rintangan untuk memasuki harta karun rahasia itu. Sudah waktunya untuk mempertimbangkan memasuki harta rahasia Raja Siang. Apa yang sedang kamu pikirkan? Zhuang Xiaoqiao melihat Ye Feng tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah ada sesuatu yang dipikirkannya. Aku sedang memikirkan siapa yang harus kubawa ke dalam harta rahasia Raja Siang. Ye Feng mengambil kopi di atas meja dan menyesapnya, mengatakan apa yang ada di pikirannya. Aku tidak peduli. Pokoknya, kau harus membawaku. Kalau tidak, Zhuang Xiaoqiao mengepalkan tinjunya dan tampak galak. Atau apa? Ye Feng tidak mempercayainya, dia langsung membalas. Kalau tidak, aku akan berlutut padamu dan tidak akan pernah bangun lagi, kata Zhuang Xiaojiao dan hendak berlutut di hadapan Ye Feng. Ye Feng buru-buru melompat dari tempat duduknya dan menghindar ke samping. Berhenti, aku tidak bisa menerima busurmu. Maukah kau membawaku ke harta karun rahasia? Zhuang Xiaoqiao siap berlutut kapan saja. Ye Feng sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa mengangguk dan setuju. Ya, oke. Dia benar-benar tak bisa berbuat apa-apa pada wanita ini. Dia tak berani memukulnya, dan dia tak bisa melepaskannya. Wanita itu hanyalah sepotong perban lengket. Perban lengket, langsung berseri-seri kegirangan. Lebih tepatnya begitu. Melihat ini, Fuma Jianwu pun menghampiri dan bersikap genit. Tuan, aku juga mau pergi. Ye Feng sakit kepala sekarang, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Baiklah, ayo masuk bersama. Kedua wanita itu merasa puas dan duduk bergandengan tangan. Ye Feng kemudian berbagi pemikirannya dengan mereka berdua. Sekarang, kita harus memilih beberapa kandidat, tentu saja, kalian berdua. Pasti ada banyak jebakan dan lorong rahasia di dalam harta karun rahasia itu, jadi kita butuh seseorang yang familiar dengan semua jenis jebakan. Ah Ken adalah kandidat terbaik. Kedua gadis itu mengangguk setuju. Ah Ken adalah raja pencuri di kasino. Tak ada yang lebih mahir darinya dalam jebakan-jebakan yang digunakan untuk mencegah pencuri. Membawanya bisa dianggap sebagai lapisan asuransi tambahan. Lalu ada Su Jingxin. Aku sudah berjanji padanya untuk membawanya masuk, jadi. Kali ini, sebelum dia bisa selesai berbicara, dia melihat kedua gadis itu menampakkan ekspresi tidak senang. Tuan, dasar playboy. Seorang pria. Kedua gadis itu akrab dengan Su Jingxin. Dia sama cantiknya dengan mereka berdua, dan memiliki temperamen yang tenang dan sopan yang tidak dimiliki mereka berdua. Oleh karena itu, mereka langsung merasakan adanya bahaya. Selain itu, mereka berdua telah bersama selama beberapa hari terakhir dan sudah sedekat saudara. Tanpa sadar, mereka memiliki kebencian yang sama terhadap musuh yang sama. Akulah yang menemukan harta karun rahasia Raja Siang. Tentu saja, akulah yang memiliki keputusan akhir. Keberatanmu tidak sah. Ye Feng bertindak seperti diktator, ia tidak peduli dengan emosi kedua gadis itu.
Zhuang Xiaoqiao mendengus dan memalingkan kepalanya sebagai protes. Fuma Jianwu lebih lambat setengah ketukan, tetapi saat ini, dia masih harus maju dan mundur bersama saudara perempuannya. Dia juga mendengus pada Ye Feng dan menoleh ke samping. Ye Feng menggosok pelipisnya, sungguh merepotkan jika memiliki terlalu banyak wanita. Konon, ada 3 perempuan yang membuat sebuah pertunjukan. Kalau ketiga perempuan ini disatukan, bukankah otak mereka akan kacau? Memikirkannya saja membuatnya sakit kepala. Untungnya, Su Jingxin sedikit lebih bijaksana. Dia mungkin tidak akan melawan kedua gadis ini. Terakhir, kita butuh seorang ahli geologi. Tak seorang pun pernah memasuki harta karun rahasia raja ini selama lebih dari 2000 tahun. Siapa yang tahu seperti apa kondisi geologis di dalamnya? Melibatkan seorang ahli geologi juga akan memberi kita lapisan perlindungan tambahan. Ketika kedua gadis itu mendengar penjelasan Ye Feng, mereka merasa itu masuk akal. Mata Fuma Jianwu berbinar. Aku teringat seseorang. Ye Feng melihat ekspresinya dan tahu siapa yang sedang dipikirkannya. Apakah kau sedang membicarakan dia? Benar, itu dia. Bagaimana menurutmu, Tuan? Bab 1485. Berapa banyak wanita yang kau miliki yang tidak aku ketahui? Dia cukup mampu. Aku hanya takut dia tidak mau. Lagi pula, memasuki harta karun rahasia itu masih sangat berbahaya. Jika kamu tidak mencoba, bagaimana kamu tahu dia tidak mau? Tapi dia... Tepat ketika mereka berdua sedang asyik mengobrol, Zhuang Xiaoqiao akhirnya tak tahan lagi. Ini perempuan. Fuma Jianwu terbatuk kering. Seorang wanita. Ada apa? Wanita lain. Zhuang Xiaoqiao menatap Ye Feng dengan marah. Ada berapa banyak wanita yang kau miliki yang tidak ku ketahui? Hehe, lihat, itu alien. Ye Feng tiba-tiba menunjuk ke kejauhan, sementara Zhuang Xiaoqiao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia segera bangkit dan melarikan diri. Dia tahu jika dia tidak segera pergi, wanita ini akan cemburu lagi. Omelan Zhuang Xiaoqiao terdengar dari belakangnya. Ye Feng, pembohong, alien itu tidak ada. Ye Feng merenung sambil berjalan. Fuma Jianwu benar tentang satu hal. Terlepas dari apakah Lan Xingyue setuju atau tidak, dia harus mencoba mengundangnya. Kemampuan profesional Lan Xingyue tidak diragukan lagi, tergantung pada apakah ia bersedia memasuki harta karun rahasia tersebut atau tidak. Dalam perjalanan ke rumah Lan Xingyue, dia melakukan beberapa perhitungan. Selain dirinya, ada juga Ah Ken, Zhuang Xiaoqiao, Fuma Jianwu, dan Su Jingxin yang dapat memasuki harta rahasia itu. Jika Lan Xingyue disertakan, akan ada 6 orang. Garis besar tim eksplorasi sudah ada. Akan tetapi, tim eksplorasi ini kurang lebih sedikit lemah, dan hanya 2 orang tidaklah cukup. Jika dia menghadapi pekerjaan yang memerlukan energi, keempat wanita ini mungkin tidak berguna. Oleh karena itu, ia harus menemukan beberapa orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi, mencari orang-orang dari Three Phoenix Society tidaklah mudah. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk meminta bantuan keluarga Liu. Sekarang semuanya sudah siap, yang mereka butuhkan hanyalah seorang ahli geologi. Tepat saat dia tengah memikirkan cara berbicara setelah melihat Lan Xingyue, sebuah pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinganya. Sistem navigasi baru telah terdeteksi. Silakan lurus sejauh 50 meter dan belok kanan. Ye Feng merasa tidak berdaya, kesempatan navigasi ini datang di waktu yang salah. Meskipun dia mengeluh, kesempatan navigasi ini cepat berlalu dan tidak bisa ditunda. Dia segera mengubah rutenya dan mengikuti navigasi. Setelah sekitar 10 menit, mobil itu berbelok ke sebuah kawasan tua. Rumah-rumah di lingkungan ini tampaknya berusia setidaknya 40 hingga 50 tahun, dan pagar pembatas di luar jendela sudah berkarat. Ye Feng memarkir mobil di depan sebuah bangunan perumahan, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Dia terus mengikuti navigasi dan berjalan ke koridor. Tidak ada lift di gedung ini, dan koridornya gelap. Untungnya, penglihatannya masih bagus dan ia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Tepat saat dia hendak mencapai lantai 3, dia mendengar keributan. Jiang Xiaoyan, apa kau masih manusia? Kau bahkan tidak peduli adikmu hidup atau mati, kan? Ye Feng naik ke lantai 3 dan menemukan banyak orang berkumpul di sana. Salah satu pria itu, seorang pemabuk, menggedor-gedor pintu dan mengumpat. Di belakang pria itu, ada beberapa pria kuat yang tampak garang. Masing-masing berbadan kekar, dan mereka tampak sangat menakutkan. Para tetangga mengawasi dari jauh. Tak seorang pun berani maju dan ikut campur urusan orang lain. Dengengengeng. Jiang Xiaoyan, aku akan bertanya sekali lagi. Kau mau membuka pintunya atau tidak? Kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Pemabuk itu menghancurkan pintu keamanan lama dengan suara keras. Saat itu, terdengar suara lemah seorang gadis dari dalam.
Kak, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Aku meminjam 20.000 yuan dari seorang teman untuk membayarmu terakhir kali, dan aku belum menghabiskan semuanya. Hehe, bercanda, iya. Kamu dapat rumah gratis kayak gitu, masih berani bilang nggak punya uang. Masa nggak punya uang kalau jual rumah? Buka pintunya dulu. Pemabuk itu mendesaknya lagi, tetapi gadis di dalam tidak membuka pintu. Seorang pria botak di belakangnya kehilangan kesabaran. Jiang Xiaoqiang, kau bisa melakukannya atau tidak? Kalau kau tidak membayar uangnya hari ini, aku akan mematahkan kakimu dulu. Saudara Biao, jangan khawatir. Aku pasti akan membayarmu kembali hari ini. Pemabuk itu tersenyum manis kepada pria botak itu dan mulai menendang pintu anti pencurian tua itu. Jiang Xiaoyan, tunggu aku masuk. Lihat aku memberimu pelajaran, dasar bajingan kecil. Saat menghadapi si botak, dia bersikap penurut, tapi saat menghadapi adiknya, dia bersikap kejam. Sungguh mengesankan. Ye Feng kebingungan, ia hanya bisa berjalan menghampiri tetangganya yang sedang menonton acara itu. Bibi, ada apa? Wanita itu berusia 50-an dan ramah. Mendengar pertanyaannya, ia langsung menjelaskan. Jangan bahas itu. Pemabuk ini namanya Jiang Xiaoqiang, dan gadis di dalam namanya Jiang Xiaoyan. Mereka kakak beradik. Orang tua mereka bercerai saat mereka masih kecil. Jiang Xiaoqiang mengikuti jejak ayah mereka, dan Jiang Xiaoyan mengikuti jejak ibu mereka. Karena mereka saudara kandung, mengapa semuanya berakhir seperti ini? Apa yang bisa dipelajari Jiang Xiaoqiang dari ayahnya yang seorang penjudi? Dia tidak belajar apapun selain berjudi. Dia telah menyia-nyiakan bisnis keluarganya, dan sekarang dia melecehkan adik perempuannya, Jiang Xiaoyan. Xiaoyan memang gadis yang baik, tetapi ayahnya lah yang membuatnya seperti ini. Ketika bibinya mengatakan hal ini, dia sangat marah hingga tidak bisa melanjutkan. Seorang wanita parubaya di sebelahnya melanjutkan, Ibu Xiaoyan meninggal tahun lalu dan mewariskan rumah ini kepadanya. Lalu, Jiang Xiaoqiang merasa harus memberinya setengah dari uang itu. Ia datang kepadanya setiap 3-5 hari untuk meminta uang. Paling sedikit beberapa ribu, dan paling banyak puluhan ribu. Ia menggunakan Xiaoyan sebagai ATM. Beberapa tetangga di sebelahnya juga mengkritik dosa Jiang Xiaoqiang. Xiaoyan masih kuliah. Dia biasanya menghasilkan uang dengan bekerja paruh waktu. Dia memberikan semuanya kepada Jiang Xiaoqiang dan makan acar dan bakpao setiap hari. Bukan itu saja. Jiang Xiaoqiang memaksa adiknya meminjam uang dari orang lain. Sekarang, Xiaoyan terlilit utang gara-gara dia. Aku melewati pintu mereka terakhir kali. Kau tahu apa yang dikatakan Jiang Xiaoqiang? Dia ingin adiknya menjual dirinya agar dia bisa mendapatkan uang untuk melunasi utang judinya. Apa menurutmu dia masih manusia? Kali ini, dia membawa penagih utang ke rumah dan memaksa adiknya menjual rumah. Bagaimana mungkin ada orang sejahat itu di dunia ini? Dia bahkan lebih buruk dari binatang. Kelompok tetangga menjadi semakin marah dan mulai mengumpat. Jiang Xiaoqiang menoleh dengan wajah mabuk. Apa-apaan kau ini? Ini urusanku dengan adikku. Apa hubungannya denganmu? Kau ikut campur urusan orang lain. Para tetangga pun geram. Mendengar ia masih berani membantah, mereka langsung menyerangnya. Kamu masih berani bilang Xiaoyan adikmu? Kok bisa-bisanya kamu jadi kakak kayak gini? Memaksa adikmu jual rumah dan badannya. Apa kamu masih pantas jadi kakaknya? Waktu kecil, aku tahu kamu bukan orang baik, tapi aku nggak ngangka kamu bakal jadi bajingan kayak gitu. Kamu cuma monster kecil. Xiaoyan gadis yang baik. Dia cantik dan seorang mahasiswa. Gara-gara kakakmu yang jahat, dia jadi begini. Bab 1486. Ubah kebiasaan bodoh ini lain kali. Xiaoyan minum pil tidur terakhir kali. Kalau tidak ada yang tahu tepat waktu, dia mungkin tidak akan selamat. Apa kau pernah peduli padanya? Kemarahan para tetangga pun memuncak dan mereka mulai mengkritik Jiang Xiaoqiang. Biasanya semua orang bersikap acuh tak acuh dan jarang mencampuri urusan orang lain. Kali ini mereka benar-benar tidak tahan lagi, jadi mereka menyuarakan keadilan. Dari titik ini, dapat dilihat bahwa popularitas Jiang Xiaoyan tidak buruk. Meskipun Jiang Xiaoqiang terlalu banyak minum, ia masih memiliki sedikit akal sehat. Melihat bahwa ia telah membuat publik marah, ia langsung menciutkan lehernya karena takut. Saat itu, si botak berdiri dan menunjuk ke arah para tetangga. Apa-apaan ini? Kalau ada yang berani ngomong sembarangan lagi, kalian bantu dia bayar utangnya. Di belakang pria botak itu ada beberapa pria besar. Masing-masing tampak garang dan tidak tampak seperti orang baik. Para tetangga yang tadinya jujur dan terus terang, kini dengan bijaksana menutup mulut mereka.
Mereka berani memarahi Jiang Xiaoqiang karena mereka tahu bahwa Jiang Xiaoqiang adalah seorang pengecut dan tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Namun, ketika berhadapan dengan preman lokal sungguhan, tak seorang pun berani bicara lagi. Kalau tidak, mereka hanya akan mendapat masalah. Ketika Jiang Xiaoqiang melihat tetangganya semuanya pengecut, dia langsung mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah dia akhirnya menemukan kakak laki-laki dan akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Setelah merasa puas sejenak, ia kembali mengetuk pintu keamanan. Jiang Xiaoyan, kau masih belum membuka pintu. Aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak membuka pintu, aku tidak akan sopan. 1, 2, 3. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, Jiang Xiaoyan mengabaikannya. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau memaksaku melakukan ini, jadi jangan salahkan aku. Jiang Xiaoqiang melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat alat pemadam kebakaran di sudut. Dia segera berjalan dan mengambil alat pemadam kebakaran. Buka itu. Jiang Xiaoqiang memegang alat pemadam kebakaran seolah-olah sedang menyerang gerbang kota dalam perang senjata dingin. Alat pemadam kebakaran menghantam pintu keamanan dengan suara keras. Pintu anti-maling lama langsung hancur tak berbentuk. Bum bum bum. Di bawah dorongan terus-menerus dari Jiang Xiaoqiang, pintu anti pencurian yang sudah usang itu telah rusak parah. Ratapan gadis itu terdengar dari celah pintu. Tangisannya terdengar sangat putus asa dan menyedihkan. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya dia diperlakukan seperti ini oleh saudaranya sendiri. Namun, tetangga sekitar merasa terintimidasi oleh para penjahat itu, sehingga mereka hanya berani marah-marah dan tidak berani berkata apa-apa. Tampaknya pintu keamanan akan hancur setelah beberapa pukulan lagi. Pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram lengan Jiang Xiaoqiang yang sedang memegang alat pemadam kebakaran. Jiang Xiaoqiang berjuang keras, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria tampan berdiri di belakangnya dengan ekspresi gelap. Dari mana anak nakal ini datang? Lepaskan, teriaknya dengan marah dan mencoba melepaskan tangannya. Namun, meskipun sosok lawannya agak kurus, kekuatannya luar biasa. Jiang Xiaoqiang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia tetap tidak bisa melepaskan diri. Hei, bocah nakal, apa kau mau dipukuli? Jiang Xiaoqiang sangat marah, dia memegang alat pemadam kebakaran dan melemparkannya ke Ye Feng. Ye Feng menghindari alat pemadam kebakaran, dan kakinya tersangkut ringan. Jiang Xiaoqiang telah minum anggur, jadi dia sedikit terhuyung. Pada saat ini, dia sedang marah besar, dia tidak siap sama sekali, dia dijegal oleh Ye Feng dan jatuh tertelungkup. Ketika mulutnya terkena tabung pemadam kebakaran dengan keras, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan 2 giginya. Ah, bajingan, aku akan membunuhmu. Mulut Jiang Xiaoqiang berlumuran darah, ia tampak sangat mengerikan. Ia bangkit dan terus menerkam Ye Feng. Ye Feng hanya tersenyum jijik, dia menghindari serangan Jiang Xiaoqiang dan menjegal pria itu lagi. Karena Jiang Xiaoqiang menerkam lebih keras, ia tersandung dan jatuh lebih parah lagi. Dia terpental sejauh 2 meter dan menghantam tembok dengan keras. Ah, sakit sekali. Dia memeluk kepalanya yang berdarah dan mulai berguling-guling di tanah. Para tetangga sekitar yang menyaksikan keributan itu semuanya tercengang melihat kejadian itu. Bukanlah masalah bagi mereka untuk melontarkan komentar-komentar sarkastis di samping, tetapi agak sulit bagi mereka untuk memperjuangkan Jiang Xiaoyan. Namun, pemuda yang tidak dikenal di hadapan mereka ini telah berdiri saat ini dan memberi Jiang Xiaoqiang pelajaran yang baik. Melihat penampilan Jiang Xiaoqiang yang menyedihkan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Siapa pemuda ini? Dia begitu kejam. Apa salahnya bersikap kejam? Kita harus bersikap kejam saat berurusan dengan orang seperti Jiang Xiaoqiang. Benar. Orang jahat akan disiksa oleh orang jahat. Kita harus lebih kejam darinya. Anak muda, selamat berjuang. Mungkinkah itu pacar Xiaoyan? Kalau tidak, kenapa dia membelanya? Kalau Xiaoyan punya pacar seperti itu, pasti bagus. Setidaknya dia tahu cara melindunginya. Saat semua orang sedang berdiskusi, Jiang Xiaoyan, yang ada di dalam, juga mendengar keributan di luar. Ia dengan hati-hati membuka pintu dan menjulurkan kepalanya. Kemudian, dia melihat penampilan saudaranya yang menyedihkan. Dia langsung tertegun, dan wajah mungilnya yang cantik dipenuhi ketakutan. Pandangannya kemudian beralih kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. Melihat usianya, dia seharusnya seusia dengannya dan sangat tampan. Terutama ketenangan dan ketidakpedulian yang ia pancarkan membuat orang-orang merasa aman. Saat Jiang Xiaoyan menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu, para penjahat itu telah mengepung Ye Feng, hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Lagi pula, pria ini telah bertindak untuk menyelamatkannya. Jika dia dipukuli karena ini, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Nak, apa hubungannya ini denganmu?
Siapa kamu yang mau ikut campur urusan orang lain? Pemimpin botak itu menatap Ye Feng dengan tidak senang. Dia tidak ingin membela Jiang Xiaoqiang, dia hanya ingin menagih utang judinya sesegera mungkin. Namun kemunculan Ye Feng mengganggu rencana mereka. Tatapan Ye Feng menyapu orang-orang ini dan ia tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Siapapun yang berutang padamu, kau bisa cari mereka. Apa gadis itu menyinggungmu? Kalian menghalangi pintunya. Apa kau tidak punya malu? Yo, apa kau sedang memberi kami pelajaran? Nak, kau tahu kau bicara dengan siapa? Kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Kalau tidak, pria botak itu menunjuk hidung Ye Feng, dia hendak mengancamnya. Namun, sebelum ia sempat selesai bicara, Ye Feng sudah menarik jari telunjuknya. Aku benci kalau orang menunjuk hidungku. Aku akan memberimu pelajaran kali ini, lain kali ubah kebiasaan burukmu. Setelah berkata demikian, dia memutarnya dengan paksa. Kaca. Jari pria botak itu langsung patah. Pria botak itu menjerit keras dan meraung pada antek-anteknya di belakangnya, bunuh dia. Para antek itu tidak mengatakan apa-apa, mereka menyerang Ye Feng. Para tetangga yang menyaksikan keributan di koridor begitu ketakutan hingga mereka bersembunyi jauh saat melihat perkelahian itu. Bab 1487. Apa yang terjadi? Aduh, anak muda ini terlalu impulsif. Kenapa dia malah berkelahi? Ya, memangnya kenapa kalau dia nggak bisa ngomong baik-baik? Orang-orang ini nggak bisa diajak main-main. Apa dia nggak cari masalah? Banyak sekali orang di sini. Apa dia tidak bisa mengucapkan beberapa patah kata yang baik? Haruskah dia bertindak? Ini hebat. Dia bisa dipukuli tanpa alasan. Anak muda ini terlalu impulsif. Dia pantas dipukuli. Tidak semua orang menyalahkan para penjahat ini, mereka mulai menyalahkan Ye Feng yang telah membantu mereka. Hanya Jiang Xiaoyan yang mengkhawatirkan keselamatan Ye Feng, ia buru-buru mendorong pintu dan keluar. Jangan bertengkar lagi, aku akan membantu adikku membayar kembali uangnya, oke? Ia sudah memutuskan. Paling buruk, ia akan menjual rumah dan membantu kakaknya melunasi utang judinya. Ia tidak bisa membiarkan orang baik hati itu terlibat dengannya. Namun sekarang, bukan hanya soal membayar kembali uangnya. Jari si botak itu dipatahkan oleh Ye Feng, jika dia tidak memberi pelajaran pada bocah nakal ini hari ini, akan sulit meredakan kebencian di hatinya. Pukul dia. Pukul dia sampai mati. Kalau ada yang mati, aku yang tanggung jawab. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah pemandangan yang membuatnya tercengang muncul. Keempat bawahan berbadan kekar itu tiba-tiba terbang mundur sedetik setelah menyerang Ye Feng. Pria botak itu terkejut dan dipukul mundur oleh bawahannya. Bahkan sekarang, dia masih sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Pria botak itu tidak memiliki perasaan yang mendalam. Namun keempat orang yang menerkam Ye Feng sebelumnya, ketakutan di hati mereka telah melampaui luka yang mereka derita. Saat mereka berempat menyerang Ye Feng sebelumnya, mereka tidak menatapnya. Mereka merasa bahwa dia hanyalah seorang bocah nakal yang suka pamer dan mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Ye Feng, dada mereka terluka parah. Meskipun mereka dekat, mereka tidak melihat bagaimana Ye Feng menyerang sebelum mereka terpental. Seluruh prosesnya sangat singkat, tetapi membuat mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kak Biao, anak ini terlalu kuat. Kita, ayo cepat mundur. Salah satu antek memegang dadanya dan menasihati dengan nada kesakitan. Tiga orang lainnya juga ketakutan setengah mati oleh Ye Feng, mereka pun mengangguk. Sampah, kalian semua sampah. Pria botak itu bangkit dari tanah dan menatap Ye Feng. Pantas saja kau berani ikut campur, kau punya beberapa keahlian. Tapi kau mencari orang yang salah. Kau tahu siapa kami? Kami dari Three Phoenix Society, apa kau takut? Wow! Ketika para tetangga yang menyaksikan keributan dari jauh mendengar nama perkumpulan Tiga Phoenix, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka benar-benar dari perkumpulan Tiga Phoenix. Pantas saja mereka berani begitu sombong. Kudengar aliansi Gunung Hitam dihancurkan oleh perkumpulan Tiga Phoenix beberapa hari yang lalu. Bahkan bos mereka pun terbunuh. Dia tidak dibacok sampai mati. Dia sepertinya ditangkap. Apapun yang terjadi, Jiangzuo sekarang milik perkumpulan Tiga Phoenix. Kalau kau menyinggung mereka, jangan pernah berpikir untuk hidup bahagia. Pemuda ini terlalu impulsif. Dia benar-benar memprovokasi orang-orang dari Three Phoenix Society. Dia akan menderita kali ini. Meskipun mereka tidak mengetahui penyebab dan akibatnya secara pasti, mereka telah mendengar beberapa rumor yang tersebar. Mereka tahu betapa kuatnya perkumpulan Tiga Phoenix di Jiangzuo. Menyinggung kelompok orang ini pasti tidak akan berakhir baik.
Beberapa orang yang lebih pemalu sudah berlari pulang dan tidak berani keluar lagi, takut kalau mereka akan tersangkut. Beberapa yang lebih berani menonton dari jauh. Tak seorang pun berani mengatakan apapun lagi. Jiang Xiaoyan ketakutan. Ia tidak menyangka kelompok penagih utang ini ternyata dari perkumpulan Tiga Phoenix. Untuk sesaat, dia ketakutan setengah mati dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Ye Feng mendengar nama, masyarakat Tiga Phoenix, dia mengerutkan kening. Perkumpulan Tiga Phoenix baru saja menjadi serikat nomor 1 di Jiangzhou, namun mereka sudah begitu sombong. Aku kenal presidenmu, Yu. Karena kau dari perkumpulan Tiga Phoenix, aku akan membebaskanmu hari ini. Tapi di masa depan, kau tidak boleh mengganggu wanita ini. Setiap utang ada pemiliknya. Kau boleh pergi dan meminta uang dari siapapun yang berutang padamu. Pergilah. Dia tidak ingin terlibat hubungan buruk dengan Three Phoenix Society hanya karena masalah kecil seperti itu, jadi dia tidak ingin meneruskan penyelidikannya. Namun, siapa sangka pria botak ini ternyata tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia mengira Ye Feng takut dan langsung mencibir. Hehe, kau kenal presiden kita. Bocah, apa kau tidak punya draft saat menyombongkan diri? Kau pikir kau siapa? Kenapa presiden kita kenal anak pang sepertimu? Kalau kau takut, berlututlah dan bersujud padaku. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mencicipi Three Phoenix Society kita hari ini. Ye Feng menatap wajah arogan pria botak itu dan menggelengkan kepalanya. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Jika kau terus membuat masalah, itu tidak akan ada gunanya. Pria botak itu tak tergerak. Ia hanya tersenyum sinis. Hehe, apa kau mencoba menakut-nakutiku? Kalau aku tidak mengalahkanmu hari ini, aku, Wang Biao, akan menulis namaku terbalik. Ye Feng melihat bahwa dia tidak tahu bagaimana cara bertobat, jadi dia tidak mau repot-repot membujuknya. Kalau begitu, gunakan saja metode apapun yang kau punya, gunakan saja, dan aku akan menanganinya. Baiklah. Wang Biao ingin menunjuknya dengan jari telunjuknya, tetapi ia menyadari jarinya patah. Ia terpaksa mengganti jari lainnya. Aku akan menelepon bosku sekarang. Kau juga bisa menelepon seseorang. Mari kita lihat siapa yang punya tinju lebih kuat hari ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan teleponnya dan bersiap untuk menelepon. Melihat ini, Jiang Xiaoyan bergegas menghampiri. Kakak, aku bersedia membayarmu kembali, kumohon. Jangan mempersulitnya. Dia takut dan cemas, tetapi dia tidak ingin melibatkan Ye Feng, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Ini bukan soal mengembalikan uangnya sekarang. Mengerti? Enyahlah, geram Wang Biao pada Jiang Xiaoyan. Jiang Xiaoyan sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia buru-buru mundur 2 langkah dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Wang Biao melotot tajam ke arah Ye Feng dan menekan sebuah nomor. Ketika panggilan tersambung, ekspresi garang di wajahnya langsung menghilang dan digantikan oleh ekspresi menyanjung. Kakak, aku Biao kedua. Kami datang ke sini hari ini untuk menagih utang, tapi anak nakal itu menghancurkan bisnis kami. Anak ini benar-benar merepotkan. Aku dan saudara-saudaraku semuanya terluka. Bawa beberapa saudara lagi. Aku akan menunggu di sini. Setelah selesai menelepon, ia kembali tersenyum sinis sambil menunjuk Ye Feng. Nak, tunggu saja, kau akan mendapatkannya hari ini. Ye Feng melengkungkan bibirnya dan tersenyum, dia perlahan mengangkat tangannya. Wang Biao terkejut dan segera menarik jarinya. Namun, Ye Feng hanya mencongkel telinganya dan meniup jarinya. Aku hanya mendengar gonggongan anjing. Wang Biao tersenyum dingin. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kuharap kau masih bisa tertawa. Kakaknya di geng itu bernama Wei Xiao dan dikenal sebagai pedang ganda di dunia bawah. Setiap kali bertarung dengan orang lain, ia akan menggunakan pedang ganda dan sangat berani. Kakak laki-laki dari kakak laki-lakinya adalah Lai Ziqiang, yang merupakan tangan kanan pemimpin Three Phoenix Society, Yu Fengsheng. Oleh karena itu, ia dapat dianggap sebagai anggota faksi Lai Ziqiang. Ada banyak faksi di perkumpulan Tiga Phoenix, dan faksi Lai Ziqiang merupakan faksi terkuat dan paling disegani di perkumpulan itu. Oleh karena itu, dia berhak bersikap sombong. Jika kakak laki-lakinya datang, dia pasti akan membuat anak ini membayar harganya. Dia ingin memberitahu dia apa yang akan terjadi pada orang-orang yang menyinggung perasaannya, Wang Biao. Bab 1488. Kakak, anak itu seorang ahli. Ye Feng tidak mempedulikan hal ini, dia mengambil kesempatan untuk menilai Jiang Xiaoyan. Gadis ini sangat cantik. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Zhuang Xiaoqiao dan Fu Mejianwu, dia jelas merupakan primadona sekolah. Namun, ia tampak kurang sehat saat itu. Kulitnya pucat dan tubuhnya sangat kurus.
Jelas ia telah kekurangan gizi sejak lama. Pakaian yang dikenakannya pun sudah sangat tua, bahkan ada yang sudah usang di beberapa bagian. Dengan situasi keuangannya, dia masih dieksploitasi oleh saudaranya. Jiang Xiaoqiang ini sungguh menjijikkan. Jiang Xiaoyan memperhatikan tatapan Ye Feng dan merasa sedikit malu. Lagi pula, dia baru berusia 20-an, dan dia sangat sensitif. Dia merasa rendah diri dan sedih sekarang karena dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, ia segera bereaksi, dan bergegas menghampiri Ye Feng. Tuan, terima kasih atas bantuan Anda, tapi saya tidak ingin melibatkan Anda. Silakan segera tinggalkan tempat ini. Ye Feng melihat tubuhnya masih gemetar, jelas dia sangat ketakutan. Dalam situasi ini, dia masih mengkhawatirkannya, terlihat bahwa dia sangat baik. Kalau aku pergi, apa yang akan terjadi padamu? Karena tidak ada yang bisa dilakukan, ia tak kuasa menahan diri untuk bercanda. Paling-paling, aku akan menjual rumah itu dan memberikan uangnya kepada mereka. Wajah Jiang Xiaoyan penuh keengganan. Tempat tua ini adalah tempat ia dan ibunya hidup saling bergantung. Itu juga merupakan kenangan terakhir yang ditinggalkan ibunya untuknya. Ia benar-benar tak tega menjualnya. Bukannya kamu punya utang? Kenapa kamu yang bayarin dia? Tanya Ye Feng lagi. Karena dia. Lagi pula, dia saudaraku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Jiang Xiaoyan menatap Jiang Xiaoqiang yang sedang duduk di tanah dan merasa agak tak berdaya. Bukankah semuanya sudah berakhir jika ini terjadi lebih awal? Kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Jiang Xiaoqiang sama sekali tidak menyukainya. Sebaliknya, ia membalas. Ye Feng menggerakkan kakinya dan hendak berjalan. Jiang Xiaoqiang langsung mundur ketakutan. Kau, jangan gegabah, aku akan panggil polisi. Jiang Xiaoyan buru-buru menarik Ye Feng. Tuan, saya sungguh berterima kasih. Tapi biar saya selesaikan masalah ini sendiri. Anda harus segera pergi. Sebentar lagi sudah terlambat. Sambil berbicara, dia mendorong Ye Feng keluar. Namun, Wang Biao menghentikannya. Mau kemana? Apa kau mau pergi sebelum masalah ini selesai? Bermimpilah. Jiang Xiaoyan buru-buru memohon padanya, Biao. Kakak Biao, ini semua salahku. Kalau kau mau melakukan apapun, datanglah padaku, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Bisakah kau melepaskannya? Aku mohon. Wang Biao mengamatinya beberapa kali dan menunjukkan senyum sinis. Menyerangmu. Kau sendiri yang bilang. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Tepat saat dia mengangkat tangannya, pandangannya kabur dan dia ditendang. Tendangan itu sangat berat dan sangat menyakitkan hingga ia berguling-guling di tanah dan meratap. Jiang Xiaoyan sudah ketakutan setengah mati, dia menatap profil samping Ye Feng dengan linglung. Meskipun dia khawatir keadaan akan menjadi lebih buruk karena ini. Namun, dia harus mengakui bahwa perasaan terlindungi itu sebenarnya menyenangkan. Wang Biao meratap di tanah cukup lama sebelum akhirnya mengerang dan bangkit, menatap Ye Feng. Kalau aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Mengatakan beberapa kata ini saja sudah membuatnya berkeringat deras karena kesakitan. Tendangan Ye Feng tadi telah mematahkan sedikitnya beberapa tulang rusuknya. Akan tetapi, rasa sakit di tubuhnya jauh lebih rendah daripada kebencian yang dirasakannya saat itu. Namun, Ye Feng tidak peduli dengan ancamannya, dia hanya ingin segera mengakhiri masalah ini di sini sehingga dia bisa membicarakan bisnis dengan Lan Xingyue. Dia tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekitar 10 menit kemudian, mereka mendengar deru beberapa mesin datang dari lantai bawah. Salah satu tetangga melihat ke bawah dengan rasa ingin tahu, lalu wajahnya memucat ketakutan. Di sana, ada begitu banyak orang. Setelah dia berseru, semakin banyak orang yang bersandar di jendela dan melihat ke bawah. Kemudian, mereka melihat 5 van berjajar. Pintu-pintu terbuka, dan para anggota klub dengan senjata tajam berhamburan keluar dari mobil-mobil itu. Tak lama kemudian, lebih dari 50 orang berkumpul di lantai bawah. Dengan begitu banyak orang yang memegang senjata tajam berkumpul bersama, itu tampak cukup menakutkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mereka datang. Pemuda ini sudah tamat. Aduh, ini masalah besar. Aku takut ada yang mati hari ini. Dari semua orang, dia harus menyinggung orang-orang dari Three Phoenix Society. Ini hebat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Jangan lihat-lihat lagi. Ayo cepat pulang. Kalau tidak, kita juga akan terlibat. Namun, sebelum para penonton sempat bubar, seorang pria berpakaian hitam memegang parang telah menyerbu ke depan. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Tak lama kemudian, koridor itu dipenuhi orang.
Ketika Jiang Xiaoyan melihat kejadian ini, dia begitu ketakutan hingga bibirnya memutih, tetapi dia tetap menggunakan tubuh mungilnya untuk menghalangi Ye Feng. Dia sudah bertekad, bahkan jika dia dipukuli sampai mati oleh mereka hari ini, dia tidak akan membiarkan Ye Feng terlibat. Ketika Wang Biao melihat bala bantuan telah tiba, ia kembali menjadi sombong, menunjuk Ye Feng. "Nak, kita lihat saja bagaimana kau mati hari ini." Setelah berkata demikian, dia segera berjalan mendekati para pendatang baru itu. Pada saat itu, kerumunan perlahan bubar, dan seorang pria dengan potongan rambut cepat keluar sambil menyelipkan rokok di mulutnya. Ketika Wang Biao melihat orang ini, ia langsung tersenyum memuja. "Kakak." Orang ini dijuluki Dual Blades, dia adalah jenderal tempur handal dari Three Phoenix Society, Wei Xiao. Setelah melihat kondisi Wang Biao yang menyedihkan, wajahnya langsung muram. Dasar orang tak berguna. Bahkan menagih utang pun bisa berakhir menyedihkan seperti ini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Wang Biao langsung memasang wajah sedih. "Kakak, anak itu ahlinya. Aku dan saudara-saudaraku terluka." Wei Xiao mencibir. "Jangan cari-cari alasan untuk ketidakmampuanmu. Kalian berlima bahkan tidak bisa mengalahkannya. Masih punya muka untuk memanggilku." Melihatnya sedikit marah, Wang Biao hanya bisa mengangguk patuh. Ya. Kita telah mempermalukan kakak. Kakak, kau harus membantu saudara-saudara kita membalas dendam." Wei Xiao mendengus dingin. "Aku tidak peduli dia ahli tingkat tinggi atau rendah. Kalau dia berani menyentuh orang-orang dari perkumpulan tiga Phoenixku, aku akan potong tangannya dulu." Wang Biao langsung berseri-seri kegirangan, ia buru-buru menunjuk Ye Feng. "Kakak, anak itu, bunuh dia." Wei Xiao melihat ke arah jarinya. Karena koridor agak gelap, ia tidak bisa melihat dengan jelas. "Nak, apa kau sudah memukuli saudara-saudaraku?" Sambil berbicara, ia berjalan ke arah itu. Di belakangnya, lebih dari 50 bawahannya mengikutinya. Mereka pantas dipukuli. Ye Feng mengangguk dan mengakui. "Heh, kau masih keras kepala saat mau mati, kan?" Mendengar nada tegas Ye Feng, Wei Xiao langsung tertawa marah. "Baiklah, sepertinya kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau." Saat dia mengatakan ini, dia sudah sangat dekat dengan Ye Feng, kurang dari 2 meter jauhnya. Wajah tampannya sudah samar-samar terlihat. Mata Wei Xiao terbelalak ngeri. "Kamu, tuan kamu." Bab 1489. Pukul dia sampai mati. Awalnya, Wei Xiao mengira ia salah lihat. Ia melangkah maju dan melihatnya lebih jelas. Benar saja, itu Ye Feng. Tiba-tiba hembusan udara dingin naik dari tumitnya dan langsung menuju ke bagian belakang kepalanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Dia adalah bawahan Lai Ziqiang, dia tahu bahwa bosnya telah menjadi penggemar Ye Feng. 2 hari yang lalu, ketika Lai Ziqiang pergi ke Ocean Heaven World untuk bertarung dengan Luo Weili, dia juga hadir. Malam itu, ahli nomor 1 Black Mountain Alliance, Luo Weili, mengalami kelumpuhan tangan dan kakinya. Baru kemudian, ketika dia sedang minum-minum dengan bosnya, dia mengetahui bahwa orang yang melumpuhkan Luo Weili hari itu adalah Tuan Ye ini. Terlebih lagi, ketika Lai Ziqiang membicarakan hal ini, wajahnya dipenuhi kekaguman. Ia bahkan berkata, jika ia bisa memiliki 1/10 kekuatan Tuan Ye dalam hidupnya, itu akan sepadan bahkan jika ia dibacok sampai mati. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa orang yang memiliki konflik dengan Wang Biao dan yang lainnya adalah idola bosnya. Pikirannya kosong pada awalnya, lalu ketakutan tak berujung mencengkeramnya. Jika ini benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tuan Ye ini adalah seseorang yang bahkan presiden mereka hormati. Sekali presiden menyalahkannya, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jiang Xiaoyan yang berdiri di depan Ye Feng merasa bingung saat mendengar seruan Wei Xiao. "Tuan Ye. Siapa Tuan Ye?" Bahkan Wang Biao memanggil orang ini dengan sebutan kakak, maka dia seharusnya memiliki status yang sangat tinggi di masyarakat tiga Phoenix, bukan? Tapi kenapa suaranya bergetar saat mengucapkan kata, Tuan Ye? Sepertinya dia sangat ketakutan. Jiang Xiaoqiang juga bingung. Ketika dia melihat kakak laki-laki Wang Biao membawa begitu banyak orang, dia merasa sangat gembira dalam hatinya. Dia ingin melihat Ye Feng menangis memanggil orang tuanya. Siapakah yang menyangka bahwa kakak laki-laki ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan seolah-olah ia mengenal pemuda ini. Anak ini benar-benar kenal kakak dari Three Phoenix Society. Pantas saja dia berani begitu sombong. Wang Biao jelas menyadari ada yang tidak beres juga. Ia menatap Wei Xiao dengan gugup. "Kakak, kau kenal anak ini?" Wei Xiao mengabaikannya dan berjalan cepat ke arah Ye Feng. "Tuan Ye, Anda. Mengapa Anda di sini?" Ye Feng mencibir. "Kalau aku tidak di sini,
aku tidak akan tahu kalau perkumpulan tiga Phoenix begitu kuat. Kalian baru saja menjadi klub nomor 1 di Jiangsu dan kalian sudah begitu sombong. Selain Wei Xiao, semua orang yang hadir merasa tidak percaya ketika mendengar kata-katanya. Dilihat dari nadanya, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan klub nomor 1 di Jiangsu. Apalagi jika kata-kata ini diucapkan di depan seorang kakak dari Three Phoenix Society. Kalau dia tidak punya rasa percaya diri, ini sama saja dengan mencari mati. Bocah, jaga mulutmu. Wang Biao adalah orang pertama yang berdiri dan mencaci maki. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Wei Xiao sudah menendangnya dengan keras di dada. Di area itu, beberapa tulang rusuknya sudah patah akibat tendangan Ye Feng. Sekarang dia ditendang oleh Wei Xiao, orang bisa membayangkan rasa sakitnya. Wang Biao terbaring di tanah lebih lama kali ini. Ia mencoba bangun beberapa kali, tetapi sia-sia. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Di tengah rasa sakit itu, masih ada kebingungan. Dia tidak tahu mengapa bosnya tiba-tiba menyerangnya. Tanpa dia sadari, Wei Xiao sudah ketakutan setengah mati. Orang di depannya adalah orang hebat yang bisa mengubah aliansi Gunung Hitam menjadi abu hanya dengan senyuman biasa. Jika masalah ini melibatkan seluruh masyarakat tiga Phoenix, maka Yu Fengsheng dan Lai Ziqiang mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Memikirkan hal ini, ia langsung menghampiri Wang Biao dengan galak. Dasar anjing buta, beraninya kau menyinggung Tuan Ye. Kalaupun kau mau mati, jangan bawa aku. Pukul dia. Kalimat terakhirnya ditujukan kepada bawahannya di belakangnya. Kelompok bawahan itu tidak bereaksi sesaat. Bukankah mereka di sini untuk membalas dendam Wang Biao dan yang lainnya? Sekarang musuh sudah tepat di depan mereka, mereka malah ingin menyerang rakyat mereka sendiri. Wei Xiao melihat keraguan mereka dan semakin marah. Kalian semua tuli. Pukul dia sampai mati. Kalau aku tidak menyuruh kalian berhenti, terus pukul dia. Baru kemudian sekelompok bawahan bereaksi. Segera, dua orang yang memegang tongkat besi keluar dan mengayunkannya ke arah Wang Biao. Lagi pula, mereka masih berada di pihak yang sama, jadi mereka tidak berani menggunakan kekerasan terlalu besar. Wei Xiao sudah mengumpat dalam hati. Para bajingan ini, biasanya mereka sangat kejam, tapi di saat genting seperti ini, mereka malah mengacau. Dia segera berjalan mendekat, menyambar batang besi dari salah satu bawahannya, dan mengayunkannya ke bawah. Dengan suara keras, batang besi itu menghantam punggung Wang Biao. Wang Biao segera menjerit melengking dan mulai berguling-guling di tanah. Tangkap dia. Mengikuti perintah Wei Xiao, beberapa bawahan segera maju dan menahan Wang Biao yang menggeliat. Wei Xiao terus memukul beberapa kali lagi dengan tongkatnya, tiap pukulan menggunakan seluruh tenaganya, menyebabkan Wang Biao berteriak berulang kali. Ayo kita pukul seperti ini. Kalau ada yang berani bersikap lunak padanya, kau akan menggantikannya. Wei Xiao mengembalikan tongkat besi itu kepada bawahannya. Kedua bawahan itu tak berani menahan diri lagi. Mereka mulai memukul Wang Biao dengan tongkat besi mereka. Di seluruh koridor, hanya suara ratapan dan lolongan Wang Biao yang tersisa. Para tetangga yang mengira Ye Feng akan mati hari ini melihat pemandangan ini dengan kaget. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa memahaminya? Siapa yang mau dilawan orang-orang ini? Apa kau tidak mengerti? Pemuda itu pasti punya latar belakang yang kuat. Orang-orang dari Three Phoenix Society tidak berani bergerak. Mereka tidak hanya tidak berani bertindak, tetapi mereka juga harus mengusir orang yang menyinggung perasaannya untuk melampiaskan amarah mereka. Sial, masih ada orang yang tidak berani disinggung oleh Three Phoenix Society. Siapa pemuda ini? Kurasa keluarga pemuda ini pasti sangat berkuasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang dari Three Phoenix Society takut padanya? Seperti yang kukatakan tadi, karena pemuda ini berani menghajar orang-orang dari Three Phoenix Society, dia pasti tidak takut. Bukankah kau sudah mengatakannya? Kenapa aku ingat kau pernah mengatakan bahwa pemuda ini sedang mencari kematian? Apa? Itu yang kukatakan. Apa kau salah ingat? Xiaoyan punya pacar yang sangat kuat. Dia akhirnya lepas dari penderitaannya. Orang-orang ini mengira Ye Feng terlalu impulsif dan ingin mati, tetapi sekarang, mereka mengubah sikap dan mulai memujinya lagi. Seolah-olah mereka tiba-tiba kehilangan ingatan dan lupa apa yang baru saja mereka katakan. Sebagai salah satu pihak yang terlibat, hati Jiang Xiaoyan juga tengah bergejolak. Dia tidak pernah menyangka seorang laki-laki seusianya akan memiliki kemampuan sehebat itu. Bahkan para anggota Three Phoenix Society pun menghormatinya. Mereka bahkan memukuli Wang Biao dengan kejam untuk meredakan amarahnya. Dia, siapa orang ini? Adapun Jiang Xiaoqiang, setelah melihat hasil Wang Biao, ia langsung ketakutan dan gemetar ketakutan. Ia berharap bisa menghilang saat itu juga. Saat itu,
Wang Biao sudah dipukuli sampai hampir mati, bahkan untuk berteriak pun ia tak punya tenaga. Wei Xiao mendorong kedua bawahannya dan berjongkok di depan Wang Biao. Sudahkah kalian belajar dari kesalahan? Wang Biao mengangguk lemah. Aku sudah, kakak, aku salah. Bab 1490. Kita akan tersesat juga. Wei Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk pintu keamanan rumah Jiang Xiaoyan yang rusak. Pintu ini juga dirusak oleh kalian. Ia telah berkecimpung di dunia persilatan selama bertahun-tahun. Untuk bisa sampai ke posisinya saat ini, otaknya harus bekerja dengan baik. Ketika dia melihat Jiang Xiaoyan berdiri di depan Ye Feng, dia sudah mulai menebak. Tuan Ye mungkin berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Tentu saja, ia harus memikirkan cara untuk mewujudkan keinginannya. Wang Biao buru-buru menggelengkan kepalanya. Bukan aku, tapi dia yang menghancurkannya. Dia mengangkat tangannya yang gemetar dan menunjuk ke arah Jiang Xiaoqiang yang sedang meringkuk di sudut. Jiang Xiaoqiang tiba-tiba dipanggil dan langsung gemetar ketakutan. Ia buru-buru berlutut di tanah. Kakak, aku salah, kakak. Wei Xiao mengambil tongkat besi dan perlahan berjalan di depannya. Beraninya kau mengganggu wanita Tuan Ye. Kurasa kau sudah bosan hidup. Aku akan memberimu pelajaran hari ini dan membuatmu ingat. Setelah berkata demikian, dia memukulnya dengan tongkatnya. Jiang Xiaoqiang mulai berguling-guling di tanah, memeluk kepalanya. Kakak, aku salah. Kumohon. Jangan. Berhenti memukul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Jiang Xiaoyan tidak tahan. Tidak peduli seberapa bajingannya dia tetap saudara kandungnya. Setelah ibunya meninggal, satu-satunya keluarga yang tersisa di dunia adalah ayahnya yang tidak bisa diandalkan dan saudara laki-lakinya yang tidak bisa diandalkan. Memikirkan hal ini, ia buru-buru melangkah maju dan memohon pada Wei Xiao. Tolong, jangan pukul dia. Dia saudaraku. Namun, Wei Xiao tidak berhenti. Ini rencana kecilnya. Dia harus memaksanya untuk memohon pada Tuan Ye dan membuatnya berutang budi padanya. Dengan begitu, Tuan Ye akan senang dan mungkin akan membiarkannya pergi. Seperti yang diduga, Jiang Xiaoyan melihat permohonannya kepada Wei Xiao sia-sia, jadi ia hanya bisa berbalik dan menatap Ye Feng. Tuan Ye, tolong, hentikan dia. Kalau dia terus memukul, seseorang bisa mati. Ye Feng secara alami melihat pikiran Wei Xiao, dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Namun, ketika melihat tatapan Jiang Xiaoyan yang memelas, ia merasa sedikit tak berdaya. Ia hanya bisa berkata kepada Wei Xiao, sudah cukup. Baru kemudian Wei Xiao berhenti, ia menatap Ye Feng sambil tersenyum. Tuan Ye, apakah Anda puas dengan cara saya menangani ini? Ye Feng melirik Wang Biao yang terbaring di tanah, lalu mendengus dingin. Setiap utang ada pemiliknya, siapapun yang berutang padamu, carilah mereka. Jika aku melihatmu menindas orang tak bersalah lagi, aku tak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Wei Xiao mengangguk cepat. Ya. Tuan Ye benar. Aku akan mendisiplinkan bawahanku saat aku kembali. Ye Feng berbalik dan berjalan di depan Jiang Xiaoqiang sambil menendangnya. Kakak, berhenti pukul aku. Aku salah. Jiang Xiaoqiang telah berubah menjadi burung yang ketakutan dan langsung meringkuk menjadi bola. Ye Feng menatapnya dengan merendahkan. Nanti, kau bisa pikirkan caramu sendiri. Kalau kau berani mengganggu adikmu lagi, kau tidak akan senyaman sekarang. Aku tidak berani. Jiang Xiaoqiang menggelengkan kepalanya seperti gendang mainan. Dengan pelajaran hari ini, bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani mengganggu Jiang Xiaoyan lagi. Enyahlah. Ye Feng tak peduli melihat orang ini. Jiang Xiaoqiang tak berani membuang waktu lagi. Ia buru-buru menopang tubuhnya yang hancur dan melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, Wei Xiao datang sambil tersenyum. Tuan Ye, kamu juga bisa tersesat. Ye Feng tidak menatapnya dengan baik. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Wei Xiao tidak hanya tidak mengeluh, ia bahkan merasa seolah-olah telah diampuni. Ia buru-buru melambaikan tangan kepada bawahannya dan berjalan keluar terlebih dahulu. Dia takut jika dia selangkah lebih lambat, Ye Feng akan menarik kembali kata-katanya. Kelompok bawahan itu segera mundur seperti air pasang yang surut. Bahkan Wang Biao yang dipukuli hingga setengah mati pun diseret pergi seperti anjing mati. Koridor itu tiba-tiba menjadi kosong. Ketika tatapan Ye Feng menyapu para tetangga yang sedang memperhatikannya, sebelum ia sempat berkata apa-apa, mereka sudah mengangguk dan membungkuk. Kita juga akan tersesat. Dalam sekejap, semuanya hilang. Jiang Xiaoyan akhirnya merasa lega. Ia menatap Ye Feng dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Ye, terima kasih.
Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, dia merasakan penglihatannya menjadi gelap dan seluruh tubuhnya lemas. Mata dan tangan Ye Feng bergerak cepat, dan dia segera mengangkatnya. Kamu baik-baik saja. Aku. Jiang Xiaoyan ingin berdiri, tetapi tubuhnya menolak mendengarkannya, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ye Feng memeriksa denyut nadinya dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Tubuhnya baik-baik saja. Alasan utamanya adalah karena ia kekurangan nutrisi dalam waktu lama dan baru saja mengalami fluktuasi emosi yang hebat, sehingga ia tiba-tiba pingsan. Dia mengangkatnya dan berjalan masuk ke apartemen. Sulit membayangkan beratnya kurang dari 90 pon meskipun tingginya hampir 1,7 meter. Jiang Xiaoyan berada dalam pelukannya, menatap wajah penuh tekadnya, jantungnya berdebar kencang. Ye Feng menggendongnya ke dalam tempat itu dan mendapati perabotannya sangat sederhana, selain beberapa meja dan kursi, bahkan tidak ada sofa. Dia tidak punya pilihan selain membawanya ke kamar tidur dan menaruhnya di tempat tidur logam. Jantung Jiang Xiaoyan berdetak lebih cepat seolah hendak keluar dari mulutnya. Dia tidak pernah kedatangan seorang pria ke rumahnya sebelumnya, apalagi memasuki kamar tidurnya. Sepertinya ada beberapa pakaian dalam di tempat tidurnya yang telah ia ganti tadi malam. Dia benar-benar ingin bangun dan menyembunyikan beranya. Akan tetapi, dia tidak dapat mengumpulkan tenaga apapun, dia merasa malu dan cemas. Ye Feng tidak tahu kalau dia tengah mengalami konflik batin, dia hanya menatap ekspresinya. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan mengangkat bajunya, memperlihatkan pinggangnya yang indah. Apa yang kamu lakukan? Jiang Xiaoyan terkejut. Entah dari mana ia mendapatkan kekuatannya, ia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menutupi pusarnya. Ia merasa malu sekaligus marah. Meskipun latar belakang keluarganya biasa-biasa saja, ia selalu tegar. Dia mengira Ye Feng berencana melakukan sesuatu padanya. Pada saat yang sama, dia juga sedikit kecewa. Ia mengira pria itu berbeda dari pria-pria itu. Ia tidak menyangka pria itu orang yang mesum. Ye Feng tahu dia salah paham, jadi dia buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, karena kekurangan gizi jangka panjang, ditambah fluktuasi emosi yang hebat tadi, aliran darahmu agak tidak stabil. Jika kita tidak segera mengatasinya, itu bisa menjadi akar penyebab penyakit. Jiang Xiaoyan tidak mengerti apa yang dikatakannya. Intinya, dia bilang dia sakit dan butuh perawatan. Penyakit apa yang saya derita? Apakah serius? Berapa lama lagi saya bisa hidup? Ketika mendengar berita itu, hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah dia kekurangan uang. Sekalipun dia sakit sekarang, dia tidak punya uang untuk mengobatinya. Paling buruknya, dia akan meninggal dan pergi menemui ibunya lebih awal. Memikirkan hal ini, air mata mulai jatuh. Ye Feng tertegun. Kenapa kamu menangis? Itu bukan masalah besar. Aku hanya akan menggunakan jarum perak untuk membantumu pulih. Apakah saya akan baik-baik saja setelah pemulihan? Jiang Xiaoyan berhenti menangis dan menatapnya dengan ragu. Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut, dia mengeluarkan kotak jarum dan mulai menggunakan jarum di perutnya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.